Kemudian sifat dari Bayesian Network atau BBN. Sifat pertama itu adalah sifat independensi bersyarat. Simpul pada Bayesian Network itu independen secara bersyarat dengan non-descendannya. Descendant tadi adalah apa? Descendant itu adalah keturunannya. Artinya kalau non-descendant itu berarti yang bukan keturunannya. Ya. Simpul pada Bayesian independen secara bersyarat dengan non-descendantnya, jadi yang bukan keturunan langsungnya, jika orang tuanya diketahui. Contoh kita lihat gambar A ini adalah A dan B, itu independensi bersyarat, ya, yang diberikan oleh C. Jadi A dan B ini independen, tapi karena mereka punya hubungan dengan C, di mana C ini adalah orang tua dari A, C juga orang tua dari B, maka karena simpul B dan D itu adalah non-descendant dari simpul A, jadi B dan D ini tidak ada hubungannya dengan A. Maka A dan B ini adalah independen secara bersyarat. Kenapa? Karena dia tidak punya hubungan langsung dengan B, A juga tidak punya hubungan langsung dengan B. Ini properti yang pertama. Jadi terkait dengan independensi bersyarat. Jadi gampangnya gini, kalau ada sebuah simpul atau node tidak punya hubungan langsung dengan suatu, tapi dia terhubung dengan secara independen, bersyarat dengan simpul yang lain, maka dia dikatakan keduanya berhubungan secara independensi bersyarat. Kemudian asumsi independen bersyarat yang dibuat dengan naive Bayes itu bisa diterapkan juga dengan Bayesian Network. Contohnya, kalau kita mempunyai data kelas, jadi kalau kemarin kita berbicara mengenai naive Bayes kan ada namanya variabel X1, variabel X2, variabel X3, kemudian ada kelas kan gitu. Ya, ini yang kita sebut dengan target, kelas. Lalu yang di sini itu adalah variabelnya. Ini. Nah, kemudian misalkan ada satu record, misalkan di sini 1, 0, 1, kemudian di sini 1, misalnya seperti itu. Ya. Jadi, kita bisa gambarkan sebuah Bayesian network untuk sebuah data di dalam naive Bayes seperti ini datanya, ya. Di mana gambarnya itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi kelas itu menjadi simpulnya, simpul untuk orang tuanya, sedangkan X1, X2, X3, X4 sampai dengan XD, X1, X2 itu sebagai anak-anaknya. Dengan kata lain, X1 dengan X2 ini sebenarnya berdiri sendiri, tapi mereka terhubung dengan menggunakan hubungan dari Y-nya. Jadi independensi bersyarat antara setiap variabel X1, X2, X3 sama dengan XD itu independensi bersyarat dengan simpul dari kelas target. Ini hubungan antara naive Bayes dengan Bayesian network. Kita lihat sekarang seperti apa sih bentuk dari problem yang didefinisikan dengan menggunakan Bayesian belief network. Nah, misalkan kita mempunyai dataset seperti ini.
di mana variabelnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 4 variabel, yaitu outlook, temperatur, humidity, dan windy. Kemudian variabel dari kelasnya itu adalah play atau bermain atau tidak. Jadi di sini datanya dibagi, kita ingin memprediksi atau mengklasifikasikan sebuah data menjadi 2 kelas atau 2 kelompok. Seseorang itu akan melakukan permainan atau tidak tergantung pada data cuacanya. Ini ada 14 record, 14 data. Nah, kemudian kita mempunyai sebuah Bayesian network untuk data cuaca itu. Jadi bentuknya itu menjadi seperti ini. Play itu adalah ini, kelas kan. Ya, kelasnya adalah play. Kemudian outlook-nya. Nah, outlook-nya ini berarti ada variabel 1, 2, 3, 4. Variabel outlook, temperatur, humidity, windy ini akan menjadi anak-anak dari variabel play. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke. Nah, sekarang tadi di awal saya menyebutkan bahwa dalam sebuah BBN, setiap simpul itu berasosiasi dengan sebuah tabel yang disebut dengan tabel peluang. Nah, bagaimana tabel peluangnya? Kita lihat sekarang satu persatu. Ya. Di samping kondisi independen bersyarat pada topologi, setiap node, setiap simpul berasosiasi dengan tabel peluang. Oke. Gimana isinya? Yang pertama, jika simpul itu tidak memiliki orang tua, berarti tidak ada yang di atasnya, maka tabel tersebut hanya berisi peluang prior. Nah, peluang prior kembali ke materi yang sebelumnya. Peluang prior itu peluang yang terkait dengan hanya nilai dari probabilitas kelasnya ya. Jadi contohnya ini play. Play ini dia tidak punya orang tua. Maka probabilitas dari tabel probabilitas dari play itu hanya berisi berapa probabilitas ya dan berapa probabilitas tidak. Ini kalau tabel kan gini. Probabilitas ya itu bisa diperoleh dari berapa sih yang ya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 per 14. Itu adalah probabilitas dari peluang prior untuk play sama dengan dia. Sedangkan probabilitas prior untuk play sama dengan tidak itu tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 per 14. Nah ini ya, kalau dijadikan desimal 0,633, sedangkan untuk yang 0 itu 0,367. Baik. Nah sekarang bagaimana dengan yang punya orang tua seperti outlook, windy, temperatur, dan humidity? Kita lihat, jika simpul X mempunyai satu orang tua, maka tabelnya berisi peluang bersyarat X ada di Y. Ya, kita lihat sekarang, misalkan di sini outlook. Nah, outlook itu dia punya satu orang tua yaitu play. Maka tabelnya itu akan berisi semua peluang bersyarat untuk setiap nilai outlook,
terhadap play. Jadi peluang bersyaratnya itu apa saja? Ya, yang seperti kemarin, peluang bersyarat outlook sama dengan, ini karena nilai outlook kan ada Shani, uppercase, ada Reni, maka itu Shani-nya misalkan outlook sama dengan Shani. Nah, untuk play sama dengan yes. Jadi ini dapatnya. Kemudian probabilitas outlook sama dengan Shani untuk play sama dengan yes, berarti ini dapatnya. Lalu outlook sama dengan outlook sama dengan uppercase untuk play sama dengan yes, ini dapatnya. Jadi kalau dinyatakan dalam bentuk tabel, isinya di sini itu ada 6 kondisi, ya, 6 probabilitas bersyarat untuk setiap nilai dari outlook, karena outlook di sini ada 3 nilainya, ya, Shani, uppercase, dan Reni. Ya. Nah, gimana ngitungnya? Sama seperti kemarin, outlook Shani play yes, berarti kan sama dengan berapa probabilitas Shani dan yes, ini ya, saya jelaskan satu-satu ini, dibagi dengan probabilitas play sama dengan yes. Shani dan yes, berarti cari yang Shani sekaligus yes. Shani sekaligus yes. Kemudian 1, ya, kemudian 2, ada lagi? Tidak ada, hanya 2. Berarti 2, ya, kejadiannya adalah 2 per probabilitas play-nya sama dengan yes. Probabilitas play-nya sama dengan yes. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Berarti 2 per 9. Tuh, sama dengan 0,233 sekian. Demikian juga untuk yang windy. Nah, windy karena di sini hanya ada 2 nilai, false, true, ya, berarti di sini dicari probabilitas bersyarat, false, windy false, untuk play yes, windy false untuk play no, windy true untuk play yes, windy true untuk play no. Ya. Sama temperatur di sini ada 3, hot, mild, dan cool. Kemudian humidity-nya ada 2, high dan normal. Ini bentuk dari tabel peluang untuk masing-masing simpul di dalam Bayesian Network untuk data cuaca. Kemudian, kalau simpul X memiliki banyak orang tua, maka dia akan berisi tabel peluang bersyarat dari X terhadap Y1, Y2, Y3, sampai dengan YN. Seperti apa sih bentuknya kalau yang punya banyak orang tua? Nah, contohnya ya misalkan seperti ini. Nah, misalkan di sini ada Y1, ini ada Y2, ini ada Y3, kemudian di sini ada X. Berarti X-nya itu punya banyak orang tua. Ini yang dimaksud dengan yang ketiga. Ya, jika simpul X mempunyai banyak orang tua, maka itu sama dengan peluang bersyarat X, ya, peluang bersyarat X ada di Y1, Y2, Y3 sama dengan Y. Baik, itu adalah bagaimana merepresentasikan sebuah BBN atau Bayesian Belief Network
dan dihubungkan dengan tabel yang ada di setiap simpulnya. Sekarang kita akan membahas bagaimana kita bisa melakukan atau menghitung probabilitas kalau kita mempunyai sebuah network Bayesian seperti ini.